Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat selalu. Selamat pagi juga untuk mama, papa, oma, opa, dan semua yang ada di rumah, rekan-rekan guru, dan juga para pekarya di SD Putra Nirmala. Pagi ini kita ketemu lagi di Renungan Pagi bersama saya, Miss Mary, dan Ibu Paula. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semoga semuanya selalu sehat dan penuh dengan kegembiraan. Anak-anak tetap semangat dalam belajar, tidak boleh menyerah, percaya pada Tuhan Yesus, maka anak-anak semua pasti dapat belajar dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih atas segala kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Terlebih pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Nikmat sehat juga yang kami rasakan pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mohon berkat dan terang Roh Kudus-Mu untuk anak-anak didik kami. Mampukan mereka agar dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Bapa, berkatilah juga kami guru-guru dan karyawan di SD Putra Nirmala. Ajarilah kami untuk saling menghormati, menghargai, menyayangi, dan saling memahami satu sama lain. Mampukan kami, berilah kami semangat-Mu, sehingga pagi ini kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, agar kami boleh meresapi firman-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami sumber berkat dan kebahagiaan bagi sesama kami. Bapa, doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak semua, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga,
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, sekarang kita akan dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Paula. Berbicara tentang roti hidup, pastinya tidak akan terlepas dari Ekaristi yang selalu kita rayakan. Dengan menyantap tubuh dan darahnya, dengan penuh iman, kita disatukan dengan Kristus yang memberikan jaminan kekuatan dan kehidupan yang kekal. Bersatu dengan Kristus berarti kita harus hidup seturut kehendak Tuhan. Salah satunya menjadi saksinya di tengah dunia. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia? Kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini dengan cara berkata baik, jujur, menurut kepada orang tua, tidak egois, menghargai orang lain. Dalam perjalanan untuk menghidupi semangat Ekaristi, yaitu mewartakan Kristus melalui hidup kita sehari-hari. Kita juga pasti akan berhadapan dengan berbagai tantangan seperti penolakan, kecaman, ejekan, direndahkan, dan bahkan keraguan yang ada dalam diri kita sendiri. Tuhan Yesus selalu meyakinkan kita bahwa yang bersatu dengannya akan memperoleh kekuatan penyertaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mengalami berbagai tantangan. Namun, apabila kita yakin pertolongan Tuhan, maka kita dapat menjalankan tugas itu karena Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami ingin terus menyatukan diri kami kepadamu agar kami dari hari ke hari semakin dikuatkan, dikobarkan semangat kami dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Papa Mama, serta Bapak Ibu Guru, terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.